Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proposal kewirausahaan kami. Sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Gilang Alfian. Nama saya Diana Amalia. Nama saya Tiara Putri Karani. Jadi, usaha yang kami bikin adalah produk-produk thrift, seperti barang-barang second atau bekas. Jadi kami menjual barang-barang thrift ini contohnya. Dan usaha ini kami beralamat di Jalan Tegalan nomor 10, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur. Jenis usaha yang kami bikin adalah pakaian second atau bekas. Latar belakang usaha Stikom Thrift ini, usaha ini dijalankan oleh kami bertiga dan bergerak di bidang fashion. Dibentuk pada tanggal 12 Juli 2021. Usaha ini didirikan dengan modal seadanya dan awalnya didirikan karena kita bertiga suka membeli barang second atau bekas. Macam-macam produk Stikom Thrift dari kami menjual barang-barang fashion dari atas kepala hingga kaki, seperti topi, baju, kardigan, hoodie, tas, celana jeans, sepatu, dan lain-lain. Dan ini contoh packagingnya Stikom Thrift. Kami mengusung tema Go Green karena kita ingin ramah lingkungan. Dan ini tadi yang pertama, jadi kita ini barang yang kita jual, barang-barang secondnya. Ini kardigan ini harganya kisaran 35.000 hingga 65.000. Akan menjelaskan latar belakang kami dalam membuka usaha thrift shop. Berikut penjelasannya. Gaya hidup remaja pada zaman sekarang sudah begitu konsumtif karena keinginannya untuk mengikuti zaman. Untuk diterima dan menjadi pusat perhatian lingkungannya, biasanya remaja berusaha untuk mengikuti tren pakaian kekinian, misalnya dengan mengkonsumsi pakaian dengan merek terkenal dan terbaru dengan cara berbelanja. Hal tersebut bisa terjadi konsumtif ini selain merugikan diri sendiri, juga dapat mengakibatkan meningkatnya limbah pakaian yang tidak diikuti oleh upaya pemanfaatan barang bekas pakaian sehingga dapat mencemari lingkungan. Di zaman seperti saat ini, kegiatan daur ulang pun dinilai kurang tepat karena pakaian manusia saat ini banyak berbahan dasar dari material sintetis, bukan dari benang, untuk menjamin industri busana kedepannya yang tidak lagi merusak bumi. Kita bisa melakukan kegiatan ramah lingkungan seperti kegiatan jual beli pakaian bekas yang masih layak untuk dipakai karena dirasa lebih efektif. Karena tidak perlu lagi untuk mendaur ulang, hanya perlu dengan cara perawatan saja bagi pakaian tersebut. Jual beli pakaian bekas sebenarnya sudah ada sejak lama, namun akhir-akhir ini kegiatan tersebut sedang ramai kembali di kalangan remaja. Kegiatan ini sebenarnya merupakan metode belanja yang bertujuan untuk penghematan. Barang yang dibeli merupakan pakaian yang sudah pernah dipakai atau biasa disebut second hand atau barang bekas. Namun kualitas dari pakaian dari thrift shop ini kebanyakan masih sangat layak untuk dipakai. Untuk itu kami tertarik untuk menjalankan bisnis thrift shop karena bisnis ini tidak memerlukan modal awal yang besar dan dapat menghasilkan keuntungan dalam jumlah yang banyak. Bisnis yang akan kami jalankan adalah di bidang fashion. Fashion tidak hanya sebagai pelengkap tubuh saat kita berpenampilan, melainkan cara seseorang berpenampilan pula dapat merepresentasikan gaya hidupnya. Di sini kami akan menjual pakaian bekas yang bermutu dan berkualitas di industri fashion. Alasan kami memilih usaha thrift shop karena muncul dari ketertarikan akan dunia fashion yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan bertambah kebutuhan manusia, kami ingin menawarkan solusi di mana konsumen dapat membeli pakaian dengan harga yang terjangkau dan unik melalui penggunaan pakaian bekas. Kami juga ingin menghilangkan stigma bahwa seseorang dapat terlihat unik hanya dengan barang yang bermerek. Selain itu, dengan memakai pakaian bekas atau second hand, kita dapat berkontribusi dalam gaya hidup Go Green, di mana kita dapat mendaur ulang pakaian tersebut sehingga memiliki nilai lagi. Alasan kami memilih nama brand Stikom Thrift yaitu karena kami kuliah di Stikom
Kami tertarik dengan nama Stikom dan letak toko thrift kita juga berada di daerah dekat Stikom, jadi kita menggunakan nama brand tersebut. Target kami adalah konsumen yang suka melakukan online shopping, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk para konsumen yang berasal dari daerah manapun. Namun, yang kami utamakan adalah konsumen yang berada di wilayah Jabodetabek yang mencari baju bekas. Maka dari itu, target pasar kami yaitu kelas menengah ke bawah sampai kelas menengah, seperti anak kuliahan, karyawan kantoran, anak sekolahan. Produk ini berbeda dengan thrift shop lain karena packaging yang kami gunakan tidak menggunakan plastik, yaitu kardus. Dan di dalam packagingnya kami juga akan menambahkan gift seperti thank you card dan juga karet gelang. Jenis-jenis produk yang ditawarkan oleh Stikom Thrift yaitu yang pertama ada topi. Kami akan menjual topi dengan kisaran harga 15.000 sampai 35.000. Yang kedua ada baju, harga 25.000 sampai 55.000. Yang ketiga kardigan, 35.000 sampai 65.000. Yang keempat hoodie, 40.000 sampai 70.000. Yang kelima tas, 15.000 sampai 60.000. Yang keenam celana jeans, 45.000 sampai 85.000. Dan yang terakhir sepatu, 35.000 sampai dengan 75.000. Cara-cara yang kami lakukan agar thrift shop kami unggul dari pesaing atau kompetitor lain yaitu dengan cara yang pertama mengenali target konsumen. Salah satu faktor paling penting agar bisnis ini sukses yaitu dengan mengenali siapa target konsumen kita secara jelas. Dengan benar-benar mengenal target pasar, kita bisa menyiapkan strategi dan rencana yang relevan serta tahu cara berkomunikasi dengan mereka. Misalnya, target pasar kita adalah kelas menengah. Karena sibuk, mereka mungkin lebih suka untuk berbelanja di lapak yang cepat untuk membalas chat seperti di online shop. Yang kedua, dengan meriset kompetitor. Untuk bisa lebih unggul dari pesaing, kami tentu harus tahu terlebih dahulu siapa saja pesaing kami. Cari tahu apa keunggulan maupun kelemahan mereka. Analisis strategi yang mereka gunakan untuk memenangkan konsumen, kemudian bandingkan dengan kelebihan, kekurangan, maupun strategi kami. Apabila online shop kami masih baru, kami mencari diferensiasi yang membedakan toko kami dengan toko pesaing. Misalnya kualitas produk, harga, atau kecepatan pelayanan kami. Jadi, kami bisa menawarkan nilai jual sendiri yang belum dimiliki oleh pesaing. Yang ketiga, dengan menjangkau konsumen. Ada banyak cara untuk menjangkau konsumen. Salah satu cara yang mudah yang bisa kami lakukan adalah dengan memberikan promo khusus dan menginfokannya ke pengikut online shop kami, baik melalui feed, media sosial, WhatsApp, maupun website toko kami. Kami juga bisa berinteraksi dengan pengikut dan membuat konten-konten yang menarik bagi mereka di web online shop kami ataupun di media sosial. Dengan cara-cara tersebut, toko kami jadi mudah diingat oleh target konsumen. Yang keempat, dengan mengelola stok. Kami mengelola stok produk kami dengan baik. Jangan sampai konsumen sudah siap membeli, tapi malah produknya tidak ada. Hal ini terutama penting untuk diperhatikan jika kami berjualan di online shop. Kami bisa mengakalinya dengan menyediakan stok lebih, terutama untuk produk-produk favorit. Estimasi budget dari produk usaha kami mempunyai total pembiayaan yaitu sebesar Rp186.953 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, peralatan. Di peralatan kami mempunyai meja dengan harga Rp150.000. Yang kedua, ada kursi dengan harga Rp150.000. Yang ketiga, ada hanger yang berjumlah 3 lusin dengan harga Rp45.000. Yang keempat, ada pembuatan banner dengan harga Rp70.000. Yang kelima, ada kalkulator dengan harga Rp30.000. Yang keenam, ada MP3 player dan speaker dengan harga Rp175.000. Yang ketujuh, ada staples dengan harga Rp30.000. Yang ke-8, ada buku laporan keuangan yang berbentuk besar
dengan harga Rp100.000. Yang ke-9 ada lampu dengan harga Rp25.000. Dan yang terakhir ada kabel roll yang berukuran 10 meter dengan harga Rp25.000. Total dari jumlah investasi untuk peralatan ini, kami mengeluarkan budget dengan harga Rp800.000. Biaya tetapnya ada penyusunan meja 1/8 dikali 150 bernilai Rp3.925. Penyusunan kursi 1/48 dikali 150.000 bernilai Rp3.125. Penyusunan hanger 3 lusin 1/36 dikali 45.000 1.250. Penyusutan pembuatan banner 1/36 dikali 70 1.944. Penyusutan kalkulator 1/24 dikali 30.000 1.250. Penyusutan MP3 player dan speaker 1/36 dikali 175.000 bernilai Rp4.861. Penyusutan staples 1/2 dikali 30.000 2.500. Penyusutan buku laporan keuangan besar 1/24 dikali 100.000 4.166. Penyusutan lampu 1/12 dikali 25.000 2.083. Penyusutan kabel roll 10M 1/36 dikali 25.000 694 perak dan total biaya tetapnya Rp24.953. Biaya variabel kami yaitu sewa tempat dengan harga Rp125.000, listrik dengan harga Rp25.000, plastik besar dengan harga Rp7.000, plastik kecil dengan harga Rp5.000, dan total biaya variabel ini sebesar Rp162.000. Total biaya operasionalnya yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel, yaitu Rp24.953 ditambah Rp162.000 sama dengan Rp186.953. Pendapatan per bulan kami yaitu target penjualan stick komplit setiap bulannya ialah sebesar 3 juta. Keuntungan per bulannya yaitu ada sama dengan total pendapatan dikurang total biaya operasional, yaitu 3 juta dikurang 186.953 sama dengan 2.813.047. Strategi pemasaran digital usaha trip kami. Usaha ini akan kami pasarkan secara online melalui sosial media yaitu Instagram. Dengan begitu, konsumen dapat melihat detail produk melalui foto yang diupload di Instagram, beserta dengan keterangan mengenai ukuran, harga, dan keterangan lainnya. Apabila ada kecacatan pada produk tersebut, untuk menarik minat beli konsumen, produk yang dijual akan dikenakan oleh model dengan referensi bagaimana memadupadankan pakaian tersebut. Kami juga melakukan publikasi media sosial thrift shop kami maupun relasi kami melalui Instastory di Instagram. Dengan begitu, banyak orang yang mengetahui keberadaan thrift shop kami. Dan kami juga konsisten dalam mengunggah foto agar terjadi interaksi secara berkelanjutan dengan konsumen. Dengan begitu, hal tersebut dapat mempengaruhi hasil penjualan karena konsumen sadar dengan keberadaan usaha thrift shop kami sebagai usaha penjualan pakaian bekas. Kami akan mempromosikan produk kami melalui media sosial yaitu Instagram. Penggunaan Instagram di Indonesia pada tahun 2017 mencapai kurang lebih 45 juta orang dengan jumlah pengguna yang masif. Indonesia menjadi komunitas Instagram terbesar di Asia Pasifik, serta salah satu pasar terbesar di dunia dari total 7 juta pengguna aktif setiap bulan. Padahal, pengguna aktif di awal tahun 2016 hanya 22 juta. Menurut Susan Ross, produk marketing direktur Instagram, melihat ini sebagai kesempatan yang bisa mereka gunakan untuk lebih dekat dengan konsumennya. Adopsi bisnis melalui Instagram di Indonesia termasuk 5 tertinggi di dunia. Dengan begitu, Instagram merupakan media yang aktif untuk menjual produk karena jumlah penggunanya yang cukup besar. Sekian presentasi proposal kewirausahaan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, paket.
Permisi, Iya. Mbak. Iya mas. Saya ingin nganterin paket dari Stikom Express. Ini ada barang dari Stikom Thrift. Nih saya ini ya, kasih ya. Terima kasih ya mas. Kata kita beli udah datang lah. Unboxing gimana sih? Warnanya bagus banget dah. Packagingnya juga bagus ya. Coba lihat. Ternyata stick banget ya. Packagingnya bagus ya. Besok kita beli lagi yuk. Ayo, ini juga bagus ya. Kualitasnya juga bagus. Iya. Gak ada yang pakai. Coba lihat punya lo. Ih punya lo juga bagus banget warnanya. Ih suka. Suka diwarnain ini.